Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakhar Lutfia dengan NPM 0603520008. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan filsafat Islam. Salah satu tokoh yang akan saya presentasikan adalah Ibnu Sina. Selamat menyaksikan. Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina dilahirkan pada tahun 370 Hijriah sampai 980 Masehi di kampung Afsyanah dekat kawasan Bukhara. Ia juga dikenal sebagai seorang al-hakim al-masyhur atau filosof yang sangat terkenal, sehingga ia diberi gelar Asy-Syaikh al-Rais. Di umurnya yang 10 tahun, ia sudah hafal Al-Quran, sastra, menghafal beberapa pokok agama, matematika, aljabar, dan debat atau logika. Ia juga dikenal sebagai seorang dokter yang ahli dalam berbagai macam penyakit pada umurnya yang 16 tahun. Dalam usia yang 18 tahun, ia telah menguasai filsafat dan berbagai cabang ilmu pengetahuan, contohnya matematika, astronomi, musik, mistik, bahasa, dan ilmu hukum Islam. Namanya juga semakin terkenal dalam ilmu kedokteran, terutama setelah ia mampu menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Sultan Bukhara. Karya-karya Ibnu Sina. Yang pertama adalah Kitab Asy-Syifa. Kitab ini adalah tulisan yang terpenting tentang filsafat dan terdiri atas 4 bagian, yaitu mantik, matematika, fisika, dan metafisika, atau disebut dengan ilahiyah. Yang kedua adalah Kitab Al-Najat. Kitab Al-Najat ini adalah karya yang jauh lebih banyak dibaca dibanding Kitab Asy-Syifa. Yang ketiga ada Kitab Al-Isyarat. Kitab ini sampai kini masih dijadikan manuskrip bidang kedokteran. Kitab keempat adalah Kitab Al-Qunun. Kitab terakhir yang ditulis oleh Ibnu Sina, hasil dari satu fase yang lebih independen dalam perkembangan intelektualnya. Pemikiran Ibnu Sina. Pemikiran Ibnu Sina yang pertama adalah filsafat wujud atau mengenai wujud Tuhan. Dalam filsafat wujud, Ibnu Sina mengatakan bahwa akal pertama mempunyai 2 sifat, yaitu sifat wajib wujudnya yang artinya sebagai pancaran dari Allah, dan yang kedua adalah sifat mungkin wujudnya atau yang artinya jika ditinjau dari hakikat dirinya. Menurut Ibnu Sina, bahwa Tuhan dan hanya Tuhan saja yang memiliki wujud tunggal secara mutlak, sedangkan segala sesuatu yang lain memiliki kodrat yang mendua. Karena menurut Ibnu Sina, wujud Tuhan itu bersifat emanasionistis. Yang kedua adalah filsafat jiwa. Menurut ia, jiwa manusia merupakan satu unit yang tersendiri dan mempunyai wujud terlepas dari badan. Jiwa manusia timbul dan tercipta tiap kali ada badan yang sesuai dan dapat menerima jiwa lahir di dunia ini. Pendapatnya juga searah dengan Aristoteles. Ibnu Sina menekankan eratnya hubungan antara jiwa dan raga. Tentunya Ibnu Sina tidak menggunakan dualismenya untuk mengembangkan suatu tinjauan yang sejajar dan kebetulan tentang hubungan jiwa dan raga. Ibnu Sina juga membagi jiwa dalam 3 bagian. Yang pertama adalah jiwa tumbuh-tumbuhan atau disebut an-nafsul nabatiyah. Yang kedua adalah jiwa binatang atau disebut an-nafsul hayawaniyah. Yang ketiga adalah jiwa manusia atau disebut dengan an-nafsul natiqah. Pemikiran Ibnu Sina yang ketiga adalah filsafat tentang kenabian. Mengenai pemikiran Ibnu Sina tentang kenabian, ia berpendapat bahwa nabi adalah manusia yang paling unggul. Oleh sebab itu, nabi dalam hal sebagai manusia secara aksidental, bukan secara esensial, adalah akal aktif. Menurut Ibnu Sina, seorang nabi sangat identik dengan akal aktif, dan sepanjang identitas ini masih berlaku, akal aktif itu disebut akal mustafad atau akal yang telah dicapai. Kesimpulannya adalah Ibnu Sina sependapat dengan Al-Farabi mengenai filsafat jiwanya. Karena menurut Ibnu Sina, akal pertama mempunyai 2 sifat, sifat wajib wujudnya dan sifat mungkin wujudnya. Ibnu Sina juga berpendapat bahwa Tuhan hanya satu, yaitu Allah, dan Nabi adalah manusia yang unggul dari filosof. Sekian video
video presentasi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Maaf bila ada kekurangan dari video presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.